We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, Mas Bayu, saya sebetulnya juga dulu waktu SMP awal-awalnya diajak teman-teman untuk naik Gunung Merbabu, Mas. Jadi biasanya kopeng, tekelan naik sedikit ya sudah stop di sana. Kadang-kadang kalau lagi niat ya sampai puncak, tapi enggak terus Merbabu, Merapi, tapi nggak serutin Mas Bayu ini. Sangat luar biasa ini. Oke, Mas Bayu, mulai kapan Mas Bayu hidup dari gunung ke gunung, Mas? Oke, selamat malam sebelumnya. Rahayu, Om Swastiastu, Namaste. Saya memulai dunia pendakian gunung itu sejak umur 14 tahun, kelas 3 SMP waktu itu. Jadi kelas 3 SMP waktu itu kita kan punya sekumpulan teman, kebetulan ada guru yang memimpin juga. Kita diarahkan untuk mendekat ke alam, untuk mencintai sekeliling kita. Karena kita tidak bisa hidup tanpa sekeliling kita tidak bisa hidup. Kita hidup dari alam dan untuk alam. Dari situ awal mulanya saya hobi naik gunung. Oke, Mas, Anda kan pecinta ketinggian nih, pecandu ketinggian malah tulisnya di Instagramnya. Sudah berapa kali naik gunung, Mas? Waduh, saya tidak bisa ngitung, Pak. Soalnya dari umur 14 tahun sampai sekarang saya 40. Jadi rentang waktunya sudah, saya tidak bisa ngitung terus terang. Bisa ngitung. Per minggu atau per apa biasanya naik gunung itu? Kalau dulu zaman SMP itu hampir setiap Sabtu, kadang SMA itu juga setiap Sabtu. Tapi kalau Senin ada kesibukan berarti enggak. Pernah saya seminggu itu 3 kali. 3 kali naik gunung. Naiknya masih malam-malam itu, Mas? Enggak mesti, kadang pagi, kadang sore, malam, kadang tengah malam. Kalau pengen nyari sunrise, berarti saya tengah malam. Tengah malam saya naik sampai puncak sunrise, kemudian turun. Udah to the point jadinya. Enggak bertele-tele, enggak pakai camp, langsung di bawah naik sampai di atas, tercapai tujuan, udah pulang. Wow. Berapa jam, Mas, biasanya kalau Merbabu lah, kita ngomong Merbabu, berapa jam naik turun? Merbabu naik turun itu estimasi tercepat sekitar 6. Ada yang lebih cepat. Mereka trial runner itu, pelari itu, biasanya kadang mereka berangkat sebelum jam 12, jam 8 pagi udah sampai. Udah sampai di bawah lagi. Jadi ada yang mereka memang sengaja mencari waktu untuk dari bawah lari ke atas, kemudian sudah itu mereka turun lagi. Jadi mereka mungkin olahraga, karena kalau olahraga di kota terlalu mainstream, treknya datar, mereka cari di gunung. Tapi kalau saya bukan, saya penikmat alam, jadi saya berjalan semampu saya, pengen berhenti ya berhenti, pengen ngobrol ya ngobrol, pengen duduk merenung ya merenung, pengen melihat
bintang yang melihat bintang, pengen ya manut hati, jadi mengikuti Ya, kata hati. Kata hati pengen pengen di sini aja udah standby, udah. Oh saya pengen naik lagi. Tuh. Jadi kadang kan kalau kita mengikuti ego itu kan rasanya kayak, saya ini gunung ini harus saya taklukkan. Padahal kalau kata menaklukkan itu saya sendiri pribadi kurang sesuai karena kita sebagai umat Tuhan yang sangat kecil, tidak bisa kita menaklukkan alam. Tapi kalau kita menyatu dengan alam dan kita membaur menyatu dengan alam, kita bisa menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Nah, itu yang saya cari, Pak. Merapi berapa jam, Mas? Merapi 4-5 sekitar itu. Oh, oke. Sekitar 4-5 jam tanpa beban. Kalau dengan beban bisa lebih. Kak, saya ngalamin puncak Garuda, Mas. Ya, sekarang udah nggak ada kan ya? Dan tidak ada, tinggal kecil, Pak. Tinggal paling diameternya itu sekitar 5 meter. Kalau yang dulu kan lebar luas di Kawalamana itu kan lebar luas dan tinggi. Kemudian letusan 2006 dia bergeser, letusan 2010 dia udah hilang dan sekarang ada tapi kecil dan itu tidak terjangkau. Itu kalau naik, saya masih ingat kalau naik satu langkah turun 2 langkah itu masih begitu, Mas? Masih, itu kalau naik dari sebenarnya itu kan downhill-nya, uphill-nya Iya. sebenarnya ada jalur uphill yang di situ kita ada pijakan batuan yang sangat solid sehingga kita nggak mungkin terpeleset ke bawah. Tapi Oh, kalau oke. kita naik dari jalur downhill, yaitu 1 langkah 2 langkah pasti nanti turun lagi karena pasir track-nya. Iya. Saya ingat banget itu. Nah, berapa gunung yang sudah Mas Bayu injak, Mas? Kalau saya belum banyak, Pak, baru 10 sekitar itu. Merapi, Baru Merbabu, 10. Lawu. Merapi, Merbabu, Lawu, Sindoro, Sumbing, Perahu, Andong, dan beberapa yang lain. Bali sudah pernah, Lombok sudah pernah, Mas? Belum keluar pulau. Soalnya Oke. saya dapat dulu banget waktu SMP SMA itu kan Bapak sedang kalau kau mau ke gunung yang di luar Jawa, kuasai Jawa dulu. Saya belum memang tidak punya ambisi ke situ. Oke. Merapi berapa kali, Mas? Oh, nggak bisa kehitung ya ini ya? Nggak bisa dihitung ya? Nggak bisa gitu, Mas. Merapi kalau di atas 40. 40 ada? 40 kali. Wow. Merbabu udah paling sering ya? Merbabu paling sering. Oke. Pengalaman paling menegangkan dalam serangkaian kisah pendakian apa, Mas? Paling menegangkan waktu itu saya kebetulan mendapat tugas dari klien ya. Saya di klien dari mereka pensiunan Caltex di Riau, baru Riau. Itu kebetulan mereka ngontak saya untuk mendampingi beliau-beliau ke Sindoro, Sumbing, Merbabu, dan Merapi. Merapi dipilih yang terakhir karena memang kondisi treknya berbatu dan mereka sudah di atas, ada yang di atas 55, yang tertua itu 78 tahun waktu itu kita ke Merapi dan kondisi di Pasar Bubrah waktu itu sudah kabut dan tercium belerang. Sebenarnya kalau dari kondisi alam dan dari kondisi kalau kita mengikuti peraturan yang benar kan tidak diperkenankan untuk naik di atas Pasar Bubrah apalagi menuju puncak karena merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Merapi yang harus kita punya surat khusus. Tapi waktu memang mereka meminta saya ke atas dengan catatan harus sesuai dengan apa yang saya sarankan. Jadi 7 orang, 8 sama saya mantau 4 di depan, 3 di belakang, jangan sampai lost kontak karena itu kabut. Sekali lost kontak, sekali kehilangan jangkauan jarak pandang,
kita nggak tahu apakah mereka ada di jalur yang safe atau enggak, kita nggak tahu. Kalau mereka keluar jalur, itu tanggung jawab saya pribadi sebagai guide berat. Kemudian sudah sampai di puncak, nah ini waktu turun saya posisi tetap di tengah karena memantau 3 di depan, 4 di belakang. 3 orang di depan dan 4 orang di belakang. Saya mantau di tengah. Manakala mereka sudah lost of sight gitu kan, stop depan, saya menunggu belakang. Paling belakang sudah terlihat, jadi line of sight masih terlihat, oke kita jalan lagi. Sampai di satu titik yang di situ ada persimpangan. Kebetulan saya waktu itu nggak ngambil jalur yang pasir, karena jalur pasir itu dalam kondisi berkabut, kita nggak tahu ujung bawahnya sampai di mana. Kalau ujung bawah itu sampai di bebatuan dan jalur buntu, otomatis kita akan balik ke atas lagi. Itu sangat berisiko. Jadi saya waktu itu ambil jalur uphill, jalur naiknya. Sementara di jalur uphill itu ada persimpangan. Kalau kita lurus ke bawah, itu macam blank spotnya, blank 75-nya Semeru, langsung jurang, jatuhnya di jurang Woro. Ini ada jalur pemisah menuju ke jalur pasir. Nah, kondisinya di situ, depan itu sudah loss 5 meter. 5 meter, kemudian, Pak yang depan stop. Saya ambil tali di tas, saya tarik ke atas lagi. Yang 3 orang di depan itu saya tarik ke atas. Sudah itu, ya karena jarak pandangan untuk ke depan blank, sama sekali blank, karena kabutnya sangat tebal. Jarak normal 5 meter tidak sampai. Sesudah mereka sampai di titik pasir aman, saya lepas. Karena di situ sudah tidak ada blank spot yang mengarahkan ke yang nanti bakalnya menjerumuskan mereka ke jurang kayak gitu. Itu yang salah satu yang berkesan, yang bagi saya berkesan waktu itu. Pernah ikut menyelamatkan orang yang hilang, Mas? Pernah waktu itu saya masih SMA kebetulan, tahun 97. Februari 97 di Merbabu. Sedangkan bulan Februari itu gunung itu pasti badai, angin besar, badai, dan sebagainya. Kebetulan saya waktu itu kan ada di rumah ada online kan, ada online di rumah, kemudian ada Sabtu pagi itu telepon, ada survivor di Merbabu. Saya sepulang sekolah dapat berita dari bapak, Merbabu ada korban. Oke, saya naik dengan standar untuk 1 hari perjalanan. Saya naik sampai di base camp waktu itu, briefing, dapat informasi detail. Kebetulan saya melakukan perjalanan sampai ke hutan dan sudah ketemu sama survivornya. Mereka sudah dibawa turun waktu itu. Cuman setelah diinventaris barang-barangnya, ternyata ada barang-barang yang ketinggalan. Jadi mereka itu berlima dari Surabaya. Ada 2 cewek dan 3 cowok, yang 1 meninggal ini. Jadi waktu itu setelah diinventaris ternyata ada dua tas yang tertinggal di area Pos 3 sampai Sabana. Untuk detail mereka ditanya nggak tahu karena udah kalut, mungkin karena temannya meninggal kan. Setelah semalam akhirnya hari Senin pagi kita melakukan evakuasi ulang, dalam artian evakuasi barang-barang tersebut. Dan itu ada kejadian yang menurut saya mistis. Dalam artian kita sudah melakukan sesuai dengan standar. Jadi SRU kan, Search Rescue Unit, kita sudah briefing, sudah melakukan koordinasi dengan berbagai macam pihak, dan kita melakukan sesuai prosedur bahwa mencari barang tersebut sesuai dengan apa yang diidentifikasi. Kebetulan tidak ditemukan sampai dengan kita di Sabana 1 di Jemblongan,
namanya Cimplungan untuk sekarang dikenal sebagai Sabana 1. Di situ kita udah putus asa. Ini kan nggak masuk akal, padahal barangnya katanya ada. Takutnya kalau barang itu tidak ditemukan, ada prasangka jelek dari tim yang menyuruh kita ke atas kan. Akhirnya kita merenung, duduk merenung, mengingat-ingat lagi. Oh katanya si korban itu pas waktu dia meninggal dia minta bunga sama rokok, gitu kan, bunga Edelweiss. Kebetulan ada Edelweiss itu, nggak boleh kan metik Edelweiss, tapi sudah ada yang jatuh saya ambil. Kebetulan saya ambil satu rokok, terus buang puntung rokok itu kelihatan, aduh, itu kan tas itu. Gitu kan. Ada tas kelihatan. Terus kita ambil tas, dan kemudian beberapa barang yang lain ditemukan waktu itu. Jadi waktu itu kita bertiga kan yang rescue ambil tas itu bertiga itu ngomong secara hati ke hati, dalam artian itu kan namanya si yang meninggal itu Heri. Aku neng kene gur dikongkon jiko tasmu ora arep gawe negatif. Saya tidak akan merugikanmu, saya hanya di sini disuruh untuk mengambil tas dari temanmu, saya bilang gitu. Terus bunga itu sama rokok itu, dan kebetulan ditemukan. Setelah ditemukan kita bawa ke pos 3 Batu Tulis, kita inventaris ulang di situ, kita tata dari beratnya sehingga kita masing-masing dari kita membawa beban yang berat yang sama, kemudian kita lari turun karena secara kondisi alam juga tidak memungkinkan waktu itu. Terus dari secara kita sebagai manusia juga takut, habis ada orang meninggal di situ, nggak ada orang yang lain gitu kan. Cuman semangat untuk istilahnya ini loh, kalau kita kehilangan kawan dan nggak ada orang yang ambil, gimana rasanya? Kehilangan kawan dan barang kita ada di atas. Ya kita pakai cara berpikir itu sehingga kita berani ngambil itu. Sudah sampai di bawah, di base camp, inventaris ulang, kemudian bikin laporan kepolisian dan sebagainya. Sudah, itu salah satu pengalaman untuk rescue di samping beberapa rescue yang lain, teman yang paling berkesan itu Pak. Itu berarti tasnya sebetulnya ada di sana tapi nggak kelihatan gitu Mas? Ya, tasnya ada. Dan itu kalau itu kan jalurnya waktu itu dari pos 3 ke Sabana 1 itu belum selebar sekarang. Kalau sekarang lebar. Karena erosi, karena faktor dan lain-lain, sekarang jalurnya melebar. Jalurnya sempit dan kita sudah cross. Jadi bertiga, 1, 2, 3 kita cross. Itu nggak ada. Nggak ketemu tas sama sekali. Dan waktu turun setelah yang saya sampaikan tadi baru terlihat itu tas. Wow. Ya merinding saya. saya soalnya pernah ngelewatin tempat-tempat seperti begitu. Jadi ya saya pernah ini Mas, waktu saya SMP rasanya ada yang jatuh dari merbabu terus kakinya putus kan. Tapi ya nggak tahu, ya mungkin tahun 90-an juga Mas. Oke, pelajaran kehidupan apa yang Mas Bayu dapatkan dari gunung ke gunung tersebut, Mas? Untuk pelajaran kehidupan itu sebenarnya banyak sekali, tentang bagaimana kita menghargai alam, tentang bagaimana kita menghargai local wisdom. Jadi dari budaya penduduk setempat, budaya macam-macam, budaya pertanian, budaya dari segi keagamaan, dari segi budaya tradisional, terus bagaimana mereka dekat dengan alam, termasuk dengan faktor-faktor yang tidak terlihat, bagaimana mereka bisa tahu bahwa di atas sedang ada ini. Itu kan merupakan sebuah wisdom yang kita nggak bisa dapat di daerah lain. Dan daerah lain juga mungkin punya wisdom. Gimana Mas? Yang di atas apa? Di atas mungkin ada badai kayak gitu. Mereka yang di bawah itu orang-orang yang tertentu bisa ngerti.
Jangan naik dulu, di atas baru ini, di atas baru sedang ada ini kan. Ya, itu kan bagi kita yang hidup di masa modern kan nggak masuk akal sebenarnya. Cuman ya memang kenyataannya seperti itu, macam itu. Terus dari gunung itu kan ibarat kata kehidupan berawal dari situ. Maksudnya kehidupan air itu kan air yang kita konsumsi di kota itu kan berasal dari gunung. Terus pertanian, perkebunan dan lain-lain termasuk juga oksigen dari hutan kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa saya dapat termasuk cerita dalam setiap perjalanan kita bertemu dengan berbagai macam karakter orang, kita bisa belajar dari mereka, belajar tentang apapun. Kadang kita ketemu dengan orang, oh ternyata dia ahli geologi. Kita ketemu, oh ternyata dia melakukan penelitian tentang tanaman. Oh ternyata dia sedang melakukan penelitian tentang hewan, flora, fauna, dan lain sebagainya. Oh dia melakukan penelitian tentang musim. Oh dia hobinya apa? Oh dia stargazer, dia seorang yang memandang bintang dan kemudian mengambil ilmu dari bintang. Oh, dia seorang pemerhati. Oh, terbit itu dari sana. Oh, dari sana, dari sana. Musimnya kayak gini. Jadi, banyak sekali hal yang secara tidak langsung saya dapat dari situ, dari hal-hal tersebut. Nah, Mas, bagaimana, nggak tahu, pernah tanya nggak, Mas, bagaimana orang-orang yang di pedesaan itu bisa tahu kalau di atas gunung lagi ada badai, lagi ada apa, itu mereka taunya dari mana, Mas? Rasa atau feeling eh, atau belajar atau turun menurun gitu sih, silakan, Mas. Itu banyak faktor juga sih, Pak. Banyak faktor. Mungkin karena faktor titen ya. Jadi, niteni. Misalkan kayak bulan Februari, bulan sampai dengan Mei, itu iklimnya begini, cuacanya begini, terus mungkin dari suara angin, faktor hujan, dan lain sebagainya mereka kita biasanya kalau dulu ya, dulu masih masih sangat kental untuk budaya-budaya Jawa. "Mbah, saya mau naik." "Oh, jangan dulu, nanti jam segini baru naik. Nanti kalau sampai di sana berhenti dulu, nanti setelah itu baru naik lagi." Sering dapat apa namanya, pesan seperti itu, macam itu. Jadi Itu mungkin dari faktor itu satu orang atau banyak orang yang mengetahui kondisi seperti itu, Mas? saya pikir tidak setiap orang, Mbak, tidak setiap orang. Kalau sekarang ya mereka mungkin sudah sangat sudah luntur untuk budaya-budaya yang tentang kawaskitan seperti itu yang sudah luntur mungkin sekarang. Oke, Mas. Nah, ini yang paling disuka dari beberapa teman di sini. Pernah mengalami pengalaman mistis nggak, Mas? Pengalaman mistis itu tadi yang saya ceritakan tadi untuk waktu ngambil tas itu tadi secara rasio itu nggak mungkin itu. Terus pernah juga waktu itu kami bersebelas naik gunung. Dan kalau Merbabu kebetulan saya paham jalur-jalurnya hampir semuanya saya paham. Waktu itu ada tetangga saya. "Aku tahu jalur ini, saya pernah lewat ini." Gitu kan. Bermula dari situ. "Oh ya, coba aku ikut kamu," gitu kan. Semuanya kita ikut dia. Sampai di sebuah pertigaan yang saya tahu bahwa sebenarnya itu kalau ke kiri itu jalur yang benar, dia ambil kanan. "Bener nggak itu jalurnya?" "Oh, bener sini kanan," ya kan. Saya udah cuma ngetes aja kan, tes. Kebetulan itu kita ketemu sebuah pohon di situ. Dan saya, "Loh, ini kok saya pernah lewat sini ya? Perasaan saya sudah lewat sini tadi." Oke, saya taruhlah sebatang rokok di situ, di kaki pohon itu.
sebatang rokok saya taruh. Terus saya jalan lagi sama teman-teman, ketemu lagi pohon itu. Kan. Kita udah 2 kali loh di sini, udah 3 kali ini loh. Lah kok kamu tahu? Lah itu kan saya taruh rokok. Kan enggak percaya kamu taruh satu lagi, apa? Taruh lagi sama teman. Oke, kita jalan lagi. Dia teman saya yang sok tahu tadi, dia paling depan. Kembali ke titik itu lagi. Itu kalau orang dahulu bilang oyot mimang. Jadi kalau kena oyot mimang itu kita diputar-putarkan di satu daerah. Oke, setelah itu kan saya gini, kalau kamu masih berprinsip sok tahu dengan egomu, ya kita nggak akan bakal pulang. Kecuali kamu mau ngerem egomu dan meminta maaf bahwa sebenarnya kita tuh nggak tahu apa-apa. Ya, ada yang lebih tahu, tapi kalau kita merasa tahu pasti ada sesuatu yang membelokkan. Karena kita nggak boleh seperti apa semacam itu, misalkan kayak di gunung, kita kan tamu ya, di gunung itu tamu, kita tidak menghargai tuan rumah, itu pun juga sangat berbahaya. Itu salah satu hal mistis yang saya temui. Padahal itu jalannya ya menanjak terus, Mas. Oh enggak, itu waktu turun, Pak. Oh, turun. Waktu turun itu. Dan Oh. itu yang pertama di itu ya, di apa, pohon. Setelah itu kita turun, ada satu titik ini. Kita turun ada jurang dan kita naik. Di situ ada sebelum ketemu sama itu ada bapak-bapak yang dia bawa apa namanya, rumput. Dia merumput di atas kan. Dia bawa rumput. Bapak-bapak itu kita diem, kita duduk, kita istirahat, bapak-bapak itu lewat. Mari Mas, gitu kan. Udah. Ya Pak. Oke, kita lewat situ. Di jurang itu sudah 2 kali juga. Loh, ini kok kayak tadi. Terus teman yang seafiliasi dengan saya waktu itu, coba kamu taruh rokok lagi di situ. Di titik pas di jurang itu kita taruh rokok. Terus ini loh kita ketemu sama rokok ini 2 kali. Kalau kamu masih nekat, nih taruh rokok lagi 3 kali. 3 kali ketemu rokok yang sama. Setelah itu dia akhirnya yaitu ngerem ego. Dia ngerem ego. Ya wis, aku manut kue, aku ikut kamu. Kalau ikut kamu ya udah kita diem, duduk di sini dulu kita doa. Akhirnya kita diem, doa, dan kita jalan lagi. Jalan lagi itu tadi sudah ketemu bapak-bapak itu ya. Ketemu bapak-bapak itu sampai beberapa 3 kali. Jadi kita itu sudah jalan, bapak-bapak masih di atas, mari Pak. Bapak istirahat, kita jalan ke bawah. Kebetulan kita istirahat, bapaknya lewat, istirahat, kita lewat lagi. Jadi udah ketemu beberapa kali. Dan sampai di desa itu ternyata bapaknya udah di desa. Padahal tadi terakhir masih di belakang. Ya karena mungkin diputar-putarkan di satu jurang itu. Mungkin. Dan itu sampai sekarang belum pernah terulang lagi. Belum pernah terulang. Jangan sampai kalau terulang lagi hilang nanti. Itu di Merbabu ya, Mas? Merbabu, Pak. Ya. Wow. Padahal Merbabu ya bisa diomong apa ya? Bukan keras ya. Dibanding Lawu gitu kan. Iya. Ya, lumayan ramah lah. Pernah menemukan ini, Mas? Saya beberapa waktu lalu mendengarkan webinar juga. Oh, Mas Damar ya, Mas Damar kan mengatakan bahwa ditemukan kitab-kitab kuno di Merbabu itu. Apakah pernah menemukan? Kalau kitab Rontal Tua itu, setahu saya, itu kan di sebelah barat gunung. Jadi kitab Rontal Tua ada, itu Pujangga Manik kalau tidak salah. Dan mungkin sekarang di Perpusnas. Saya pernah baca juga bahwa Merbabu itu namanya dulu Damalung, arti Damalung. Itu di kitab tua itu. Kalau ada kitabnya saya terus terang ingin mempelajari karena itu ada kaitannya sama
Kapitayan, ada kaitannya sama Budo Jawi Wisnu, ada kaitannya sama kejawen. Dan kebetulan hal itu saya juga tertarik sekali. Gitu. Oke Mas, ini pertanyaan terakhir dari saya, mungkin banyak yang tanya nanti. Mas pernah nulis, kami mencintai Tuhan melalui alam, karena semesta ini adalah perwujudan dari Sang Pencipta. Mohon dijabarkan, Mas. Ya, jadi kita mengenal yang namanya universal law atau hukum universal tentang semesta, bahwa ada the law of divine oneness. Jadi ada satu yang menyebabkan segalanya terjadi, causa prima. Banyak teori mengatakan bahwa itu Big Bang, banyak teori yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah masa penciptaan dan lain-lain. Jadi satu yang menciptakan semuanya itu juga kalau di Jawa ngelimputi sakta yang wujud. Jadi dia yang menciptakan itu ada di setiap zat yang diciptakan. Dan sementara kita juga berasal dari semesta. Dalam diri kita ada unsur tanah, unsur air, unsur angin, unsur udara, dan itu saling menghidupi. Karena kita tidak bisa lepas. Misalkan kita menanam sebuah padi di tanah, tanpa air tidak bisa hidup, tanpa udara tidak bisa hidup, tanpa sinar matahari juga tidak bisa hidup. Demikian juga kita. Jadi kalau kita tidak mencinta alam, yang mana alam ini adalah ciptaan yang maha kuasa, lalu kita mau hidup dari mana? Jadi dengan mencintai alam itu berarti kita juga mencintai sang penciptanya. Dengan kita berbuat baik kepada alam dalam artian, oh ya ini ekosistemnya kayak gini tuh nggak seimbang. Oh ini apa sistem tanamannya kayak gini. Dengan kita mencoba menyeimbangkan atau membuat harmonis, itu pasti nanti kita akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi the law of attraction, jadi apa yang kita tebar, kita tuai. Terus ada lagi yang namanya the law of relativity, the law of cause and effect. Jadi kita menyebabkan sesuatu, mengakibatkan sesuatu, itu adalah suatu keniscayaan. Jadi dengan kita berbuat baik kepada alam, maka kita juga akan mendapatkan hal yang baik. Gitu. Wow, Mas, nih saya ulangin lagi, Mas ya. Kami mencintai Tuhan melalui alam, karena semesta ini adalah perwujudan dari Sang Pencipta. Oke, ini kalimat yang sangat bagus sekali, kutipan yang sangat bagus sekali. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya, silakan ke Mas Bayu. Silakan boleh diketik. Ini sangat luar biasa, Mas. Ratusan mungkin udah sampai kira-kira udah 500 kali, Mas, naik gunung, Mas. Oh, belum ada, Pak. Belum. Belum ada. Soalnya saya lihat beberapa orang ngitungin itu naik gunung berapa kali. Tapi luar biasa sekali perjalanannya dari gunung ke gunung ini. Rutin, Mas. Setiap minggu seperti minggu ini rencana mau naik gunung lagi. Kalau rutin enggak, Pak. Jadi kan kebetulan saya itu dunia saya memang dunia pendakian ya, Pak ya. Jadi saya punya jasa antar jemput pendaki. Jadi pendaki dari Jakarta yang mereka ingin entah ke Lawu, Merapi, Merbabu, saya menyediakan jasa penjemputan di beberapa titik, Jogja, Solo, Semarang, kayak gitu. Kalau pas ada job kayak gitu yang Sabtu Minggu, otomatis saya tidak bisa naik karena saya harus standby. Terus kalau pas free, saya pas bener pengen naik, saya harus naik. Panggilan alam, oh ini saya naik, saya harus naik. Tapi
Itu tadi, kita nggak bisa memaksakan ego. Karena kalau kita memaksakan ego, kita nggak memandang fisik, nggak memandang peralatan, mati. Kalau di gunung kan gitu. Jadi lebih baik membunuh ego daripada diri kita terbunuh. Kalau saya gitu. Itu ada perkataan kalau di orang Tionghoa mengikuti alam, Mas, mengikuti aliran alam. Iya. Ini Mas ada pertanyaan, bagaimana bisa bertahan di nahan dingin dengan pakaian selembar kaos tok, Mas? Ya, sebenarnya dingin itu bisa diakali, Pak. Kita dengan mindset bahwa, oh suhunya sekian derajat, oke. Suhu 15 misalkan, dengan 15 derajat. Kita bisa mengolah energi panas, kita salurkan ke seluruh tubuh, ya kan. Kebetulan saya sering menjalani laku-laku seperti itu, sehingga waktu kondisi dingin, waktu kondisi diperlukan, saya main pemikiran, oh ini suhu seperti ini nggak dingin bagi saya. Oh suhu 5 derajat ini nggak dingin bagi saya. Dan kebetulan saya naik gunung nggak pernah bawa jaket, Pak. Jaket itu terlalu memenuhi tas sehingga banyak barang lain yang tidak terbawa. Jadi jaket itu adalah prioritas terakhir kalau saya gitu. Luar biasa ini. Ini seperti hipnoterapi ini, Mas. Apakah sampai puncak gunung adalah sebagai tujuan, Mas? Sampai puncak itu tujuan apa enggak, Mas? Atau mungkin cuma setengah gunung, pengen pulang gitu? Kalau saya cenderung mengikuti kata hati. Cenderung mengikuti kata hati, ngetut ke laku neng angin. Jadi mengikuti kemana angin berhembus. Angin misalkan, ayo naik, naik. Jadi nggak pernah punya target kok harus ke puncak. Karena gunung itu tidak lari. Jadi kalau kita tidak ke puncak hari ini, besok masih ada waktu. Besok masih ada waktu. Jadi tidak pernah ada target harus ke puncak. Toh misalkan saya target ke puncak ya, misalkan Lawu. Saya udah ke Lawu di atas 10 kali. Kalau target ke puncak Merapi itu merupakan zona larangan sebenarnya. Jadi saya tidak mungkin ke puncak Merapi juga. Misalkan ke Sumbing puncak Sejati, puncak Buntu, puncak Raja Wali, saya sudah pernah semua. Jadi tidak pernah mentargetkan untuk mencapai puncak. Karena tujuan utama dari perjalanan adalah kembali pulang dengan selamat. Jadi apa guna kita mengejar puncak kalau toh nanti kita tidak bisa kembali karena tidak bisa ngerem ego. Kita tidak punya pengetahuan mountaineering, kita nggak punya pengetahuan tentang peralatan dan apa yang dibutuhkan. Misalkan sebuah puncak kadang ada satu titik tertentu yang harus membutuhkan alat bantuan. Sementara kita nggak bisa, terus kita memaksakan diri, nah akhirnya malah kita sendiri yang rugi, tidak bisa pulang. Gitu. Waktu saya naik gunung itu dulu dipesenin sama orang tua. Coba dikasih sebelum naik gunung dikasih sesajen, Mas, bunga-bungaan itu. Apakah masih ada tradisi itu, Mas? Kalau di para pendaki itu? Mungkin sudah tidak begitu ini ya, mungkin karena latar belakang dari agama atau modernitas sehingga mereka sudah tidak menggunakan macam itu, tahayul dan sebagainya. Tapi kalau saya pada prinsipnya bahwa suatu tempat itu pasti ada yang mendiami. Nah, kita sebagai tamu kepada tuan rumah, misalkan kita membawa sebuah oleh-oleh kepada tuan rumah pasti akan sangat berbeda dengan kita nggak bawa apa-apa. Kita berbuat baik kepada tuan rumah, tentunya akan
berbeda daripada kita bersikap atigang, atigung, atiguno, sombong, dan lain-lain. Karena dengan kesombongan kita di gunung, itu tuan rumah pasti akan, ini siapa sih? Mereka bisa berbuat apapun. Tapi kalau kita menghormati tuan rumah, walaupun entah kita bisa melihat atau enggak ya, tapi itu saya yakin pasti ada. Dan mereka pasti memperhatikan. Karena dari aura yang kita pancarkan, dari niat yang ada dalam pikiran kita akan termanifestasi, pasti. Gitu. Wow. Luar biasa, Mas. Ini ada pertanyaan. Akhir-akhir ini banyak berita orang hilang meninggal di gunung. Gimana, Mas, tipsnya biar menjaga keselamatan waktu mendaki gunung? Oke. Kalau itu saya kembali ke niatan kita naik gunung. Kembali kepada niatan kita naik gunung. Apakah kita akan sekedar berjalan, atau kita mempunyai tujuan tertentu, ataukah kita ingin menaklukkan, ataukah kita banyak tujuan, banyak latar belakang tujuan. Kadang-kadang ada orang yang aku ingin menaklukkan dengan tujuan yang menaklukkan itu berarti kan kalau bagi saya itu negatif, menaklukkan. Jadi akan ada kemungkinan halangan entah berwujud cuaca, entah berwujud apapun, itu pasti ada. Kalau selama tujuan kita baik, positif, saya solo hiking kemanapun aman, Pak. Solo hiking sendirian, aman. Wow. Oh, Mas, ini ada pertanyaan dari teman titipan nih sebetulnya. Gimbal itu loh, Mas. Gimbal di Merbabu masih ada, Mas? Gimbal di Merbabu itu di Tekelan ya? Iya, di Tekelan, ya. Tekelan. Saya terakhir ke Tekelan sudah agak lama, kurang begitu memperhatikan. Oh, oke. Soalnya waktu tahun 94, 95, 93 itu masih ada kan. Masih ini katanya Yoselin masih ada ini. Masih, oke. Lah wis tak jawab loh. Oke, Mas Bayu, ini ada pertanyaan lain, silakan. Kalau nggak ada, kita akhiri. Terima kasih, Mas Bayu. Ya, ini udah Ya, sama-sama, Pak. 45 menit, sangat inspiring, Mas. Sangat enlightening ini pengetahuannya tentang gunung. Siapa mungkin kalau ada yang mau naik gunung, silakan bisa hubungi Mas Bayu. Oh, ini ada pertanyaan nih, Mas. Ciri-ciri awal seseorang terserang hipotermia di gunung dan cara penanganan pertama bagaimana, Mas? Oke, terima kasih. Hipotermia itu ada beberapa kondisi. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan seorang hipotermia. Hipotermia itu dia hipotermia. Ya, hipotermia itu dia kadang merasa nggak dingin. Dia merasa tidak kedinginan, jadi itu gejala awal. Dia kehilangan kesadaran, kehilangan orientasi. Hipotermia itu penyakit ketinggian. Jadi kita terlalu cepat naik, itu juga mengakibatkan hipotermia. Biasanya mual. Terlalu cepat, jadi harusnya aklimatisasi, penyesuaian suhu. Karena kalau tanpa penyesuaian suhu, otomatis suhu tubuh kita berapa, suhu di sana, suhu di sekeliling berapa, itu akan mengakibatkan gangguan di tubuh kita. Hipotermia kalau yang paling tepat itu adalah dibawa turun, di kondisi dibawa turun, dan kemudian dihangatkan. Kalau hipotermia yang sudah akut, parah, kadang hipotermia akut, kram perut, itu paling berbahaya, penyebab kematian tertinggi di gunung adalah hipotermia yang sampai dengan dia kram perut, itu penyebab kematian tertinggi di gunung. Jadi untuk metodenya menghangatkan tubuh, bisa dengan skin to skin, bisa dengan kalau sekarang kan ada
aluminium foil. Jadi tubuh yang hipotermia itu dimasukkan dalam aluminium bag itu, kemudian kulit kita gesekkan di aluminium, kemudian kita menghangatkan air untuk ditaruh di dalam botol, terus titik paling inti ada di perut. Jadi menghangatkan perut agar jangan sampai kram perut. Karena kalau dia udah kram perut, otomatis kita tidak bisa napas. Napas akan terasa susah. Di samping pertolongan yang paling cepat adalah dibawa turun secepat-cepatnya. Dibawa ke tempat yang hangat secepat-cepatnya. Gitu. Oke, Mas, ini ada pertanyaan lain. Tadi diceritakan cari tas dari korban. Kenapa ya? Kok sampai kembali cari tasnya? Kan kasihan tim pendakinya harus kembali cari. Enggak, itu waktu itu ada yang ketinggalan, Yohan. Jadi tasnya nggak kelihatan. Gitu ya, Mas, ya ceritanya kan? Ya, betul. Jadi saking itu kan 5 orang pendakinya. 5 orang itu posisi di jembrongan Sabana Satu Merbabu. Kebetulan yang 3 menjaga yang 2, menjaga yang si survivor 1, yang 2 ini turun mencari bantuan. Yang 2 turun mencari bantuan, otomatis dia nggak bawa tas. Dia nggak bawa tas, tasnya ditinggal kan. Setelah bantuan didapat, nah ini lupa 2 tasnya itu tertinggal di atas. Itu ceritanya. Merbabu memang sakral, toh. Ya, sakral, Mas. Ya bisa dibilang begitu, banyak area yang masih sakral. Iya, iya. Banyak area yang kita tidak bisa untuk di situ semau kita, apalagi di Lawu. Lawu hari Sabtu kemarin ada yang meninggal di sana kan. Pernah ke ini, Mas, Jawa Timur ini, Penanggungan, Mas? Penanggungan belum pernah. Tapi saya ingin karena banyak candi di situ. Nah, ya itu. Wisata Itu katanya. mistik menyenangkan itu. Pengen sekali. Itu katanya pusat candi-candi malah di sana ya, lebih besar daripada Borobudur. Ya benar. Karena itu memang bangunan yang full candi. Iya, iya. Dari Trawas atau naiknya dari Trawas itu bagus itu. Iya, Pengen banget iya. ke sana, Pak. Saya juga pengen banget itu, Mas. Kabar-kabarin kalau Bisa. Iya. Bisa bareng-bareng. Oke, Mas, sekian dulu ya. Terima kasih atas waktunya, atas cerita-ceritanya. Ini sangat-sangat inspiring. Sama-sama. Kita beberapa dari kita suka banget tentang cerita-cerita begini. Ya. Dan saya juga suka adventure gunung walaupun itu SMP, SMA ya. Ya. Oke. Terima kasih, Mas, atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.